Oke, halo semuanya, kembali lagi di Floridwa nih. Waduh, ini mobil tahun 2016 dan sekarang udah 2023. Jadi udah cukup lama sebenarnya ya. 5 tahun lebih. Tapi lihat, masih ganteng, masih gagah dan gak kelihatan kuno. Coba bandingin sama 2016, sama-sama keluar waktu itu ada Pajero Sport, ada Fortuner. Sekarang kan yang kalau bukan facelift udah kelihatan kuno ya. Tapi yang ini nggak lekang oleh waktu. Waduh, Ford Everest 2200 cc titanium. Dan mobil ini pertama kali keluar itu harganya yang titanium itu kalau nggak salah ya 600 jutaan dengan mesin 2200 cc. Sekarang dijual masih di atas 400 jutaan. Coba cek. Fortuner Pajero Sport 2016 masih di atas 400 nggak? Ini ternyata harganya bertahan. Meskipun ATPM-nya sempat kabur dan waktu itu ya begitulah ya, bukan brand Jepang lagi ya, tapi nggak membuat harganya turun, bahkan lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan waktu itu pertama kali keluar tuh ada dua tipe, ada Trend sama Titanium. Kalau Titanium itu yang versi tingginya, Trend tipe bawahnya. Dan lihat dong, untuk Titanium ini untuk zamannya 2016 cukup lengkap. Dia punya LED DRL di sini, lampunya udah LED projector, terus untuk high beamnya masih halogen biasa. Di sini ada fog lamp, terus dia ada 4 buah parking sensor di bagian depan, plus di situ ada kamera. Karena mobil ini udah sangat canggih pada zamannya, udah ada sensor-sensor segala macem, lane keeping assist dan kawan-kawan. 2016 udah ada. Sekarang Pajero Sport udah ada, yang varian facelift ya, yang ultimate kalau nggak salah. Terus lihat dong, mobil ini juga punya headlamp washer sama kayak Pajero Sport. Sama lihat bannya. Yang lainnya mungkin masih pakai R17, R18, dia sudah pakai ring 20 sejak beberapa tahun lalu. Kalau mobil zaman sekarang 2020 ke atas ring 20 udah biasa. Saya tulisan 2200 cc, 6 speed auto, spionnya besar, ada footstepnya, dan mobil ini ya ground clearance-nya tinggi banget, jadi kalau mau naik itu ya begitu. Oh, kita langsung kayak tinggi banget di atas sini. Di atasnya lihat nih, ada panoramic sunroof. Panoramic sunroof, bukan sunroof doang. Terus ke belakang. Nah, bentuknya juga seperti ini. Udah pakai rem cakram tentunya ya. Sama kalau kita lihat di bagian kolongnya, kemarin Bobby waktu itu ngolong tuh bilang, ini di bawahnya banyak banget linknya ya. Jadi dia ini suspensinya sangat kompleks dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya. Karena dia harus menjaga handling yang bagus, berkendara yang nyaman, tapi juga capable off-roader. Nah, terus di belakang sini, nah, diesel, jangan salah, pas dibuka ya, dia udah nggak kayak model-model Ford Fiesta yang mesti dicolok dulu, dia udah langsung buka aja. Oke, sama desain belakangnya, emang nggak segagah itu sih, tapi tetap aja sampai sekarang belum kelihatan tua. Nah, di sini ada wiper, ada rear defogger, ada high mounted stop lamp, terus sensor parkirnya ada 4 di bagian belakang. Terus ke bawah sini dia ada ban serep, tapi sayangnya nih bagasi belakangnya lagi nggak beres. Harusnya dia bisa dibuka secara elektrik tapi lagi rusak, lagi inden. Nah, ini kebetulan kerawatnya di Mastercars. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil Ford, terus ada masalah atau mau servis rutin, bisa langsung ke Mastercars saja. Sekarang kita ke dalamnya yuk. Kalau luarnya udah keren, dalamnya keren nggak? Ternyata dalamnya keren banget. Yuk masuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Sayang sekali mobil yang udah secanggih ini, sekeren ini, dia masih pakai kunci biasa. Belum pakai push start stop engine button. Tapi yang model sekarang yang dijual lagi sama Ford Indonesia lewat RMA Group udah pakai kunci push start stop engine button. Nah, ini masih pakai model putar, jadi kita tinggal putar aja begini. Getarannya masih agak terasa karena mesin 2200 cc nya bukan yang paling halus di kelasnya sih emang. Nah, ini kita buka ya. Wah, panoramic sunroof. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah build quality dan materialnya itu bagus sekali, superb ya. Jadi kalau kalian lihat nih ya, nih bagian atasnya sini ya, ini dikasih bahan material kulit sintetis berwarna coklat tua. Ada jahit-jahitannya di sini kayak apa ya, kayak warna abu-abu, bukan piano black tapi glossy.
Sampai ke sini juga masih ada, ke sini juga ada. Power window semuanya sudah auto. Dia masih pakai otot, belum pakai electronic parking brake. Sama dia bisa pencetin ini, P di sini. Bisa parkir secara otomatis, secara paralel, dan juga cuma paralel doang ternyata. Gak bisa perpendicular ya, paralel doang. Tapi itu keren loh, bisa parkir otomatis. Sayangnya ini layarnya udah gosong, tapi kemarin dibawa ke SPD gak bisa dibetulin. Kenapa? Karena touchscreen-nya udah kena. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang layarnya udah mulai gosong, itu segera dibawa SPD buat dibenerin. Kalau misalkan touchscreen-nya udah kena, itu mesti ganti baru. Tapi kalau touchscreen-nya belum kena, masih bisa diganti polarizernya. Dan harganya sangat terjangkau dibandingkan kalian beli baru. Nah, kalau kalian mau beli baru, Mastercars juga sedia spare part-nya, harganya sekitar 15 jutaan, tergantung kurs ya. Ini kalau misalkan ini lagi dalam keadaan baik ya layarnya ya, ini desainnya juga modern. Meskipun 2016, tetap nggak ketinggalan zaman. Even dibandingkan dengan head unitnya Pajero Sport atau Fortuner yang sekarang ya, 2023, tetap gambarnya masih bagusan ini, serta kualitas audionya, meskipun dia nggak ada branded kayak Harman Kardon, Bose atau semacamnya, audionya bagus. Ditambah dia punya speaker di bagian sini. Oke. Nah, terus ke speedometer bagian sini, ini ada beberapa volt di bagian TPMS-nya. Sama yang keren dari mobil ini tau nggak apa? 2016 udah ada adaptive cruise control, udah ada lane keeping assist. Cara ngaturnya di mana? Di sebelah kanan sini ada tombol, ini buat ngatur lane keeping assist-nya. Jadi di sebelah kanan sini ada tombol. Terus untuk adaptive cruise control, dari sini kita bisa atur jaraknya dari bagian atas sini, sama untuk kecepatannya dari sini. Keren banget ya. Sebenarnya kalau zaman sekarang sih biasa aja, tapi zaman dulu loh udah ada. Keren kan? Dan dia punya dua layar, sebelah kiri sama kanan. Jadi masing-masing dari tombol ini untuk mengatur MID. Yang sebelah kiri untuk entertainment ya. Yang sebelah kanan untuk mengatur MID, kayak misalkan average fuel consumption, dan kawan-kawan, settingan, driver assist, settings nih. Cruise control ada nih, adaptif atau normal. Kita pakai adaptif dong ya kan. Set, driver alert, lane keeping system, pre-collision system, tire monitor, blind spot, sama suara ininya tung-tung chimesnya ya. Cross traffic alert, cruise controlnya ada lagi nih. Jadi settings di sini banyak banget, vehicle, ada my key, dan kawan-kawannya ada banyak banget di sini. Nah, terus sebelah kiri ada wiper. Wiper juga sudah auto, lampunya ada di bagian dashboard sudah auto juga, sama untuk ngatur spion ada di bagian sini. Terus untuk kunci, dia tuh ada di bagian sini dan di tiap pintu ada. Nah, terus untuk door trim ya, sayang sekali yang bagian sini belum soft touch, tapi plastiknya bagus. Di sini sudah pakai kulit, di sini sudah pakai kulit, dan lambarnya ini masih pakai manual, tapi at least ada. Plus kursinya, aduh nyaman. Ada elektrik ya. Yang di sebelah kiri sini juga sudah elektrik. Jadi elektriknya ada di kiri kanan. Plafonnya warna hitam. Dan ini bagus loh. Biasanya kan kalau mobil warna beige, atasnya beige juga. Ini beige, coklat, hitam. Seperti ini. Kalau dibuka ada lampunya juga. Di sini juga dibuka ada lampunya juga. Nah, di bawah sini ada tombol-tombol buat AC, buat audio, volume di sini. Sama ada colokan 12 volt di sini 2 biji. Terus di bawahnya ada USB, SD card, line in. Ada tombol buat parking brake, sama ada buat electronic stability control. Dan dia belum ada pedal shifter, tapi kita bisa ubah ke Tiptronic dari sini. Di sini ada laci, ada separasi buat naruh koin ya di bagian sininya ya. Lucu nih. Bagus sih. Jarang loh yang ada kayak giniannya. Terus ini pajaknya per tahunnya 8 juta. Ya lebih murah 2 juta dibandingkan dengan Zenix Hybrid. Nah sayangnya mobil ini punya kekurangan juga, yaitu tempat penyimpanannya nggak banyak. Kayak misalkan sebelah kanan cuma di sini doang, terus di sini cuma di sini doang. Ya sini rata lagi, di sini juga cuma gini doang. Cup holder 2, sama laci di sini dia tidak begitu besar, tapi dikasih ada separasi gitu. Sekarang ke belakang yuk. Oke, di belakang kursinya memang kelihatannya kecil, tapi ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Pajero Sport atau Fortuner, apalagi kalau udah nyobain suspensinya ya. Nah, di sini kita bisa ngatur AC, dan AC-nya itu dia bukan dual zone, tapi triple zone.
kanan kiri beda, belakang pun juga bisa kita atur temperaturnya di sini. Dan kita bisa atur arah semburan AC-nya mau ke kepala dari sini atau dari kaki. Nah, terus di sini ada colokan. Ini colokannya kayak colokan rumah tapi versi apa nih, Jerman atau apa ya, kayak gini ya. Nah, bisa sampai 150 watt, 230 volt. Jadi kalau misalkan punya laptop atau apa bisa colokin ke situ, atau mungkin di belakang mau pakai hair dryer bisa. Di sini ada buat 12 volt lagi. Terus di sini kita bisa dapetin, nah ini dia, armrest. Oke. Sama di sini ada tweeter juga nih, audionya bagus. Nah sekarang kita ke belakang. Nah terus kita mau ke bagian belakangnya. Tapi sebelumnya di sini tuh ada dua tuas ya. Tuas yang bawah itu buat ngelipet kalau mau dijadiin rata lantai sama bangku belakang. Terus yang tuas atas kita naikin lagi. Hap. Ini buat kita ke belakang. Jadi dia akan nekuk seperti ini dan dimajuin. Nah, kayak Nissan Grand Livina. Kursi belakangnya kecil, nggak begitu besar, sama dia ada subwoofer yang cukup besar di sini ya. Jadi emang suara audionya bagus, tapi sayang sekali ini karena belakangnya itu pakai elektrik, dia itu kayaknya harus dibuka dulu bagasi belakangnya baru bisa diatur pengoperasian elektrik ya. Jadi untuk sementara kita nggak bisa buka kursi belakangnya karena pintu belakangnya lagi rusak elektronik power back door-nya. Agak ribet sih ya. Ya tapi gitulah. Meskipun kilometer rendah, tapi kalau jarang dipakai ya suka ada aja macetnya gitu ya. Mobil Eropa atau mobil Amerika ya. Set, naikin lagi sini. Gue tadi nyari-nyari di Google gimana cara emergensinya gitu, tapi nggak nemu. Jadi ya anggap aja nanti pas sudah kita bisa buka pintu belakang, bisa ditegakin secara elektrik. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam Ford Everest dan kita hari ini mau ke IMS sebenarnya, jadi ini udah beda hari. Nah, ini mobil kalau dibawa jalan, ini baru berasa enaknya, dan dibanding Pajero Sport sama Fortuner baru berasa jauh ya. Ini ketika kita lagi cruising di jalan, pakai adaptive cruise control ya. Ini kita setting di 105, 100 deh. 100 sekarang jalan sekitar 60-an. Dan dia ada lane keeping assist sistemnya juga, serta cruise controlnya ada adaptifnya. Jadi, kalau di jalan begini tinggal ngikutin aja. Kita nggak usah nginjek gas, nginjek rem. Ya untuk mobil zaman sekarang itu biasa, tapi ini mobil 2016 ya, udah 7 tahun. Ini luar biasa sih kalau menurut gua ya. Dan adaptive cruise control juga bagus, smooth ya. Nggak yang Pajero aja tuh masih berasa tuh ngegas sama remnya nggak enak gitu. Ini benar-benar smooth. Cuma lane keeping assist-nya ini dia kurang begitu sensitif. Jadi dia tuh setir tuh kayak nggak gerak ya. Geraknya dikit banget tuh, dikit banget geraknya. Tapi lurus juga sih. Nah, ini kan dia ke kanan dikit, baru dia ngurusin lagi. Jadi dia kayak nggak center di tengah gitu loh. Kalau keluar dikit baru dia geser gitu aja. Jadi bukan yang kayak kita pakai Hyundai Stargazer atau kereta atau Santa Fe yang ke atas gitu ya. Yang bener-bener udah bisa gerak sendiri gitu. Kalau ini gerak sendirinya tuh kalau udah mau keluar jalur aja dia nggak ngejaga di lurus. Tapi ini udah way much better ya dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Terus juga udah dibawa jalan, di jalanan jelek, jalanan bagus, suspensinya juara. Leather frame biasanya suspensinya nggak enak ya. Kalau kempukan juga nggak enak, kerasan juga nggak enak, dan gitu biasanya handlingnya ya so-so. Ini untuk leather frame mungkin ini handling dan suspensi terbaik. Empuknya dapat ya, stabilitasnya dapat di jalan tol seperti ini. Ditambah lagi handlingnya juga nggak malu-maluin amat. Memang nggak seperti monokok, tapi untuk sebuah leather frame, ini bagus banget loh. Nih, kita ngetes ya. Dia ngerem depan, set. Ngeremnya pakai engine brake juga. Tuh. Nah, pas udah selesai karena kecepatannya udah rendah banget, dia akan ngelepas tuh si adaptive cruise controlnya. Ada bunyi tung gitu. Enak ya. Iya. Terus ini mobil juga mesin 2200 itu tenaga 158 horsepower dan torsinya 380 Nm. Enggak gede ya. Dibandingkan dengan Fortuner 28 sama Pajero Sport yang 24 jelas kalah. Itu tenaganya hampir 200 HP kan, 181, yang satu lagi udah 200 malah ya. Yang ini B aja, tapi emang dia punya pilihan mesin yang lebih gede sih di luar. Jadi kalau di Australia, Thailand itu ada pilihan mesin yang lebih gede. Nah cuma mesinnya sendiri itu di putaran bawah itu dia gegas banget ya. Kita injek gas dikit dia langsung lari, lompat, das gitu ya. Tapi kalau misalkan kita gas kayak gini dalam, ya udah larinya segitu aja. Jadi
Kalau kita nginjek dikit dia lajunya tuh cepet gitu ya, benar-benar responsif. Tapi kalau kita nginjek gas dalam, pol yang mentok banget sampai red line gitu ya, yang segitu-segitu aja karena bodinya berat dan tenaganya tidak begitu besar. Nah yang uniknya, yang model terbaru 2000 cc turbo itu malah lebih gede tenaganya dibandingkan dengan yang 3000 sekalipun. Gede banget tenaganya asli. Padahal lebih kecil mesinnya. Handlingnya juga enak, setirnya enteng ya, udah pakai electronic power steering soalnya. Terus juga peredaman kabinnya bagus, audionya bagus banget suaranya untuk mobil standar ya, ada subwoofer pula. Mungkin treble-nya agak digedein dikit kali ya, sisanya sih sempurna lah. Jadi kalau abis naik Fortuner, Pajero Sport, abis itu naik ini berasa kayak leather frame yang naik kelas. Kayak pas nyetir itu kayak ini mobil yang udah 10 tahun di depan gitu. Kayak naik mobil, kayak abis ini naik Pajero Sport, naik Fortuner kayak 10 tahun ke belakang gitu pas naik Everest. Mobilnya emang seenak itu, dan biasanya mobil leather frame itu kan karena dia butuh sasis di bawah, bodinya jadi terasa sempit dalamnya. Itu mobil ini enggak, mobilnya tetap terasa lega. Lihat tuh, kanan kiri terasa lebar, atas bawahnya nggak sempit. Lihat tuh yang di belakang tuh, nyantai banget dia. Yes, langsung ngerapi-rapi ya kan. Karena mobilnya emang rasanya lega gitu, nggak rasanya sempit. Fortuner sama Innova kan rasanya gedean Innova kan. Nah, tapi kalau di Everest ini, ya rasanya lega gitu. Jadi nggak kayak naik mobil SUV leather frame yang tinggi tapi dalamnya sempit, enggak. Pokoknya ya ini ngerubah standar lah. Kalau dia biasa naik ini, naik mobil yang rival-rival di kelasnya langsung rasanya nggak enak. Betul begitu Bapak? Betul. Di belakang enak? Nah, Enak, nyaman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus ada ini. Nah, jarang-jarang nih ada beginian. Biasanya Pajero Sport itu cuma separuh, ya kan? Jadi full features, cuma emang agak berasa jadulnya di putar-putaran kunci, belum teleskopik. Terus juga speedometernya digital dulu pertama kali keren nih, kanan kiri gitu kan. Kontrolnya ini dia individual. Tapi sekarang jadi biasa aja karena yang lainnya daripada pakai Pajero Sport tuh pakai yang gede gitu kan. Sama dia nggak ada pedal shifter. Ya udah mulai berasa juga, jadi kayak ada parsial gitu loh. Ada yang terasa modernnya, ada yang berasa kurang modernnya gitu loh. Ada yang terasa jadulnya, ada yang terasa modernnya dalam satu sekaligus gitu. Dan model ini di luar tuh udah keluar model barunya yang bentuk kayak gini. Itu lebih keren lagi ya. Tapi mungkin masuk Indonesia harga 1M lebih. Karena emang mobil ini segitu refine-nya sih. Dan katanya yang baru itu juga lebih refine dibandingkan dengan model yang lama. Kayak gimana tuh ya? Pasti bagus banget. Oke, kita baru sampai aja di IMS 2023. Wah, jadi kesimpulannya, siapa bilang leather frame nggak bisa dibikin enak? Ternyata bisa. Ya, memang nggak mungkin selincah sasis monokok. Tapi Ford Everest, meskipun di 2016 dia bisa membuktikan bahwa leather frame juga bisa lincah, nyaman, terus juga dipakainya enak, ya kan? Canggih pula. Cuma kembali lagi, sayangnya ATPM-nya waktu itu nggak bertahan lama. Tapi sekarang kabar baiknya, Ford sudah kembali ke Indonesia. Meskipun dengan harga yang tidak begitu bersahabat, tapi membuktikan bahwa mobil-mobil mereka adalah mobil-mobil yang capable. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang pernah pakai atau masih memelihara Ford Everest generasi yang ini, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.